namanya manusia gitu kan, kita pasti akan berbeda pendapat ya. Kita akan sekembar apapun seseorang terlahir kembar, maka dia pasti punya pendapat yang berbeda pada satu hal, pasti. Faktanya sih sebenarnya ada semacam selentingan lah ya. Kenapa kalau semacam idealisme dan hal-hal lain itu ada isme-ismenya, karena isme itu apa ya, ibaratnya kayak menyatakan bahwa hal tersebut itu adalah paham dan ada caranya. Nah, tapi fenomenanya saat ini justru ketika kita merasa bahwa kita punya jawaban yang paling tepat dan paling kuat ikatannya, tapi pada faktanya sekarang yang paling mudah dipecah belah itu adalah kita sendiri umat Islam. Pernah nggak merasakan fenomena itu? Baik mungkin Kak Andika atau Kak Aswad? Ya kayak tadi Kak Vicky, yang puasa Dan ya, negara. ada yang belum puasa, yang Walaupun dalam artian bukan terpecah belah, tetapi berbeda pendapat. berpendapat. Oke. Nah, kalau Kak Aswad, fenomena yang mungkin menjadi beban pikiran Kak Aswad sampai kurang tidur. Paling sering ke ini sih perpecahan kalau kita ke Islam itu mazhab. Perbedaan mas. Perbedaan itu paling suka berdebat begitu. Nah, oke. Tapi bagaimana Kak sebenarnya menyikapi problematika tadi dari Kak Andika yang terkait perbedaan itu, masuk perbedaan fikih sih Kak, atau perbedaan apa sih? Perbedaan fikih sepertinya ya. Perbedaan seperti itu. Tapi bagaimana kalau dari Kak Ari harusnya idealnya selaku umat Islam itu menyikapi perbedaan itu? Ya, itu yang kemarin di demo tawuran ya, ojol sama mahasiswa ini benar ya? Iya, itu. Itu kan kalau ditanya agamanya apa? Kalau Islam. Itu kan baru-baru kan? Bulan ini kayaknya. Padahal bulan puasa lagi. Iya, itu baru berapa hari yang lalu ya kalau kita dari hari Teko kita ini. Iya, betul. Jadi ya itulah fenomena. Kadang-kadang juga antar kampus, satu kampus yang sama, tapi beda Fakultas. fakultas. Kampus yang sama tapi beda kampung. Apa namanya? Beda kampung. Beda suku. Suku ya, antara suku ini sama suku itu, antara kabupaten ini sama kabupaten itu, sampai mematahkan, memotong tangan, sampai membunuh dan seterusnya. Ini fenomena yang terjadi karena memang umat Islam hari ini tuh berada dalam kondisi yang sangat-sangat lemah. Mereka berada pada kondisi yang sangat lemah, dan itu tadi mereka terikat secara global pada umumnya ya, yang nampak kita lihat faktanya adalah mereka terikat karena ikatan nasionalisme. Makanya seperti saudara kita di Palestina, di mana lagi, Suriah gitu kan, di Uighur. Myanmar ya, Uighur dan seterusnya. Itu kemudian kita tersekat batas nasionalisme itu, sehingga untuk bisa menolong mereka itu ada pembatas gitu kan, Ada barrier. batas imajiner itu yang kemudian ada barrier yang menghalangi, sehingga kemudian kita tidak bisa mengakses. Padahal Rasul mengatakan, kalian itu adalah satu tubuh. Dimana ketika satu tubuh yang satu merasa sakit ya, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit, demam minimal, sakit gigi, pasti sakit sampai kepala, sariawan gitu kan, jerawat di segitiga di sini, saya ada di sini sekarang lagi, jadi nyeri sampai di kepala gitu kan. Atau ada yang pernah di Makassar ada namanya sikuyuang, Waduh. kalau di Indonesia namanya apa itu? Centengan. Centengan gitu ya, salah cara gunting kukunya. Iya, betul. Jadi semenjak sudah belajar cara gunting kuku yang benar, oke, sampai ujung harus dipotong. Tapi kalau salah sampai meriang gitu ya. Nah, jadi harusnya kan seperti itu. Tapi nasionalisme itu ibarat kata kita termutilasi. Jadi kita terpotong-potong, yang terpecah-pecah. Ketika yang di bagian sana tertusuk atau terbakar, kita tidak merasakan panas di sini. Karena kita terpecah. Maka umat Islam hari ini keislamannya secara global ya. Secara global, bukan individual, secara komunal. Itu kan keislamannya masih kebanyakan mayoritas karena masih KTP, identitas belaka, belum menjadikan Islam sebagai gaya hidup yang sesungguhnya. Nah, karena coba kita lihat peradaban mana coba yang pernah berhasil mempersatukan berbagai macam wilayah, ras, suku, bangsa, bahasa dengan skala yang seluas peradaban Islam. Dari Eropa ya, Andalusia, Maroko ya kan, di Eropa lah, Maroko sampai
Merauke gitu. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 12 atau 13 abad lamanya. Dengan persatuan yang dengan satu kepemimpinan yang sama. Berarti umat Islam pernah bersatu dulu. Pernah bersatu dalam itu fakta historis yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang berusaha menutupinya. Ya kan? Karena panjang sekali sejarahnya. Soalnya di sekolah nggak pernah dipelajari sama sekali. Tidak dipelajarinya pun tidak membuatnya tidak ada. Gitu kan? Tapi ketika kita objektif dengan ilmu pengetahuan dalam hal ini sejarah, maka kita tidak bisa menutup mata bahwa pernah ada zaman itu. Karena kan lompat kan Yunani, Romawi, Persia, tiba-tiba Renaissance. Kan aneh gitu. Gimana coba Yunani kan tadi on air sama Kak Vicky, ada peradaban dulu Kak namanya Yunani. Habis itu ada Persia dan Romawi. Agak melebur Yunani dan Romawi, terus habis itu tiba-tiba Renaissance. Ya, revolusi industri Eropa, Prancis gitu kan. Nah, bagaimana coba bisa langsung begitu? Terlalu jauh jomplang lompatnya gitu. Tentu ada di tengah-tengahnya, ada zaman di tengah-tengahnya yang mereka sebut sebagai Dark Age dan yang kalau kita sebut ya Justru sebagai sebagai golden age-nya itu. Golden Age. Dan itulah sepanjang sejarah yang tidak bisa ditutupi kurun waktu yang lama umat Islam bersatu. Meskipun memang ada dinamika namanya manusia kan, tetap ada dinamika. Seperti itu. Tuh Kak, tadi Kari bilang sosialisme, nasionalisme, isme ini apa sih? Ya, nasionalisme. Itu kan Kenapa tidak nasional saja, sosial saja? Idealisme. Kenapa tidak ideal saja gitu? ya, kalau ini berarti dari aspek bahasa ya. Kalau isme itu berarti dia sudah kepada paham yang khas. Gitu. Dalam Islam kita menyebutnya hadoroh gitu. Hadoroh ya, atau pemahaman yang sudah khas oleh bangsa tertentu gitu. Makanya kita pemahamannya Islam. Ya, bukan Islamisme juga ya. Islam. Baru mau bertanya apakah Islamisme itu ada? Memang ada dulu namanya Partai Pan-Islamisme, gitu kan. Tapi tidak mewakili Islam secara utuh. Cuman itu saya dapat bukan faktanya sih sebenarnya, ada semacam selentingan lah ya. Kenapa kalau semacam idealisme dan hal-hal lain itu ada isme-ismenya, karena isme itu apa ya, ibaratnya kayak menyatakan bahwa hal tersebut itu adalah paham dan ada caranya. Nah, sedangkan kalau Islam kenapa tidak di Islamisme? Karena Islam itu sendiri sudah menyangkut pahamnya sendiri dan juga tata caranya sendiri. Jadi tidak perlu disematkan dengan isme tadi. Nah, itulah yang pernah saya dapat di selentingan-selentingan yang berseliweran lah. Cuman maksudnya itu logik aja buat saya. Itu masuk di akal gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah paham nih kata ada perbedaan, ya ini juga bagian dari dinamika. Perbedaannya sekecil kayak misalnya perbedaan fikih dan juga perbedaan yang sampai yang besar yang bisa sampai bertumpah-tumpah darah seperti itu. Bagaimana harusnya kita selaku umat Islam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada? Karena pada dasarnya ikatan kita kan ikatan akidah, itu sudah sangat kuat. Tetapi kenapa ada hal-hal yang bisa menjadi ibaratnya duri dalam daging sehingga kita terasa terpecah begitu? Mungkin ada dari Kak Ari seperti apa? Ya, jadi kalau menurut para ulama kan setidaknya ketika kita belajar Islam itu kita mengenal istilah namanya usul dan furu. Usul dan furu. Usul dan furu. Jadi ada hal yang bersifat pokok gitu kan, namanya usul ya. Makanya ada usuluddin gitu kan. Pokok agama gitu kan. Ada furu gitu atau cabang agama gitu. Nah, usul agama ini, pokok agama ini disebutlah dengan istilah akidah atau keimanan, dan furu atau cabangnya disebutlah dengan istilah fikih ya, Kak fikih atau kemudian syariat gitu. Oke. Nah, jadi kalau perbedaan pendapat sebenarnya boleh kita berbeda pendapat pada aspek furu, pada aspek cabang. Namanya manusia gitu kan. Kita pasti akan berbeda pendapat ya. Kita akan sekembar apapun seseorang terlahir kembar, maka dia pasti punya pendapat yang berbeda pada satu hal, pasti akan ada. Nah, namanya manusia, kita punya kehidupan masing-masing kan. Nah, sedangkan aspek usul
usul ini atau pokok ini yang tidak boleh kita berbeda. Nah, apa itu usul tadi adalah keimanan kita. Setidaknya dalam Islam kan jelas rukun iman, rukun Islam, selesai. Jadi 6 rukun iman tidak boleh berbeda pendapat dengannya. 5 rukun Islam tidak boleh berbeda pendapat dengan itu adalah usul gitu. Adapun detail-detailnya silakan berbeda pendapat selama kita punya dasar argumentasi yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi begitulah. Dan umat Islam akhirnya ternyata bisa bersatu karena apa? Dalam aspek akidah kita punya Tuhan yang sama, kita punya nabi yang sama, kita punya kiblat yang sama, kita punya kitab yang sama, kita punya bahasa yang sama, bahasa yang mengantarkan Al-Quran kan bahasa Arab gitu Universal. kan. Ya berarti sebagai seorang muslim bahasa universal kita ya bahasa Al-Quran ya bahasa Arab berarti kan ya. Iya. Dan kelak ketika Islam bersatu kita akan punya satu pemimpin yang sama. Iya. Dan itu bisa terjadi, gitu kan. Di podcast sebelumnya kita sudah bahas. Wah, kalau nonton itu podcast sebelumnya. Yang cabangnya itu tadi contohnya bagaimana sih, Kak? Cabang, Sholat atau puasa atau apa? iya, misalnya cabang itu misalnya contoh ya, misalnya saya suami istri, kita ini dulu ya sebelum ke fikihnya. Kita suami istri, saya sama pasangan, ya. Istri saya itu apalagi suka makan yang pedis. Iya. Mereka suka makan pedis. Saya tidak, gitu. Saya tidak terlalu gitu. Itu bakal enak. Kesini. Nah, jadi di situ saja berbeda. Istri saya itu suka kemudian tidur tidak pakai AC, tidak pakai kipas. Oke. Ya, saya persamaannya sama istri tidak suka pakai AC. Tapi saya suka pakai kipas. Kipasnya apa? Saya suka dengar suara kipas. Suaranya. Pengantar tidurnya ke Suara kipas. Nah, jadi kadang-kadang kalau kedinginan kipasnya ngarah ke tembok, tapi suaranya. Beda sama anak saya, 2 orang. Suka pakai AC. Makanya kami sekarang beda kamar gitu kan. Karena kalau tidak ya beringus pagi-paginya. Nah, itu kan maka di sini dibutuhkan toleransi. Dan apa istilahnya? Tenggang rasa. Kemudian kita bermusyawarah gitu. Kalau misalnya masih bocil ya orang tua yang mengarahkan, yang bermusyawarah suami istri. Nah, kira-kira bagaimana ini? Nah, si ade karena dia over gerah gitu kan, dia yang langsung dibawa AC. Si kakak suka dingin tapi tidak terlalu, dia agak ke sana kasurnya gitu. Nah, terus kamar kami kan connecting, jadi ada jendela bisa dibuka, bisa ketemu. Kalau suhu sudah terlalu dingin kita tutup jendela gitu kan. Nah kalau ada yang privasi kita tutup horden. Kan gitu. Jadi kalau misalnya apalagi istri saya tidak mau kipas ya saya arahkan ke tembok gitu. Saya yang dekat dengan kipas. Ada toleransi di situ. Apa yang tidak boleh kita berbeda pendapat? Misalnya kiblat. Istri saya sholat ke timur, saya ke selatan. Terus aneh ya. Imaman sama tadi balik ya. Ada kiblat di belakang sini, kiblat asrama haji. Ada kiblat asrama haji gitu kan. Maka apakah kiblatnya itu atau itu apa? Bawa karaeng. Kiblat bawa karaeng gitu. Nah, jadi itu perkara usul yang tidak boleh berbeda. Nah, kalau kita bawa kembali kepada aspek syariat, contoh ada orang yang sholatnya bersedekapnya seperti ini, agak di atas. Saya yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, ada juga yang tasyahudnya goyang-goyang. Ada juga tidak. Yang mutar-mutar juga ada kayak ada. Ada juga yang setiap subuh kunut, ada yang tidak. Ya kan? Ada yang memahami rokok itu haram, ada yang memahami rokok itu boleh, makruh. Ya, makruh. Ada yang memahami alat musik itu boleh dengan catatan, ada yang memahami haram secara mutlak. Gitu kan? Nah, maka dalam perkara cabang seperti ini ya kita berpegang teguh pada pendapat yang kita adopsi. Ya, meyakini pendapat kita yang benar dan yang lain salah, tapi tidak menyalahkan orang lain. Tidak menimbulkan perdebatan yang akhirnya berujung pada perselisihan dan perpecahan. Menghargai. Ya, istri saya suka tidak pakai AC, tidak pakai kipas, ya sudah, kipasnya ke tembok, saya dekat kipas. Ya, anak saya yang suka pakai AC, ya sudah dia di kamar sana. Nah, anak saya yang pertama suka sekali pedis, anak saya yang kedua tidak suka sekali pedis. Sedikit pun tidak, maka dipisah. Gitu. Oh, iya, oke. Berarti kalau diperhatikan dan analogi-analogi tadi,
berarti bisa disimpulkan juga bahwa kalau misalnya sifat perbedaan itu sifatnya mendasar, sifatnya pokok, hal-hal yang sifatnya pokok, itu memang tidak diperkenankan untuk berselisih. Ibaratnya kalau satu suka makan pedis, satu tidak suka makan pedis, tapi tetap dua-duanya akan makan, Iya, persamanya sama-sama ingin makan. sama-sama ingin makan. Nah, tetapi dalam hal perbedaan yang sifatnya cabang, berarti ya cara menyikapi perbedaannya adalah saling toleransi dan ya sudah jalan dengan jalan masing-masing dan pilihan masing-masing. Iya. Kalau kata Ustadz Felix kan ketika itu terjadi perbedaan dalam konteks cabang dan dua-duanya masing-masing punya dalil yang sama-sama kuat, satu benar ya satu benar banget. Artinya tidak ada yang salah di antara keduanya. Nah, ini mungkin perlu dipahami oleh banyak umat Islam di antara kita, bahkan mungkin kita juga sebagai reminder terkait dengan persatuan global ini. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup, saya akan tanya ke Andika dan ke Aswad. Akan nanti dirangkum sama Kak Ari. Yang penting kan pertanyaan matematika, Kak. Iya. Saya juga lemah kerjaan kan soalnya. Jadi yang saya mau tanyakan seperti ini, Kak. Apa bayangan besar Kak Andika kalau misalnya umat Islam bersatu secara global? Masya Allah, kayak tadi disampaikan sama Kak Ari, tentunya kayak bunga yang mekar gitu, indah, harum, jadi enak juga dilihat gitu. Tidak kayak seperti saat ini gitu. Oke. Jadi perumpamannya adalah sebagaimana bunga yang mekar, indah, harum ya. Iya. Kalau Kak Aswad, Apa itu, Kak? kayak sebagaimana Kak Andika tadi, Apa sepertinya kasar. apa bayangan besar Kak Aswad terkait kalau seandainya umat Islam ini bisa bersatu secara global? Kalau bersatu secara global, mungkin permasalahan paling dekat ini kan mau lebaran. Ya seorang beda-beda pendapat. Kamu tanggal berapa? Saya tanggal segini. Itu perbedaannya situ. Kalau misal ada satu keputusan yang kita ambil, itu kayaknya lebih bagus lagi. Gitu. Nah, berarti terakhir sekarang dari Kak Ari, gimana pandangan luas Kak Ari terkait persatuan global umat Islam? Tadi kan ada 6 ya yang mempersatukan kita sama Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Qur'an, kemudian kiblat, bahasa Arab, terakhir pemimpin. Jadi umat Islam itu tidak boleh punya pemimpin lebih dari satu. Hadisnya jelas, idza buyi'a li khalifataini faqatulul akhara minhuma. Jika diangkat di baiat 2 orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Berarti dibunuh gitu kan. Sampai kemudian sampai kemudian dalam hadis ini dia kemudian diperingati dulu gitu kan untuk turun jabatannya. Ketika dia turun tahta, maka normal-normal saja kemungkinan sebagaimana biasanya, karena tidak boleh ada 2 pemimpin dalam satu masa dalam Islam gitu kan. Nah, ini rambu-rambu dari Rasulullah karena beliau sadar betul bahwa nanti setelah beliau wafat akan digantikan oleh para khalifah-khalifah yang banyak. Ini ada juga hadisnya. Nah, sekarang umat Islam itu dipimpin oleh berbagai macam pemimpin nasionalis gitu kan, dan akhirnya kita berbeda pendapat juga pada aspek yang seharusnya kita bersatu gitu. Ya, misalnya kita bersatu dalam hal membela Palestina, kita kan beda-beda hari ini. Contoh simpel juga di bulan Ramadan, penentuan tanggal 1 setiap bulan Hijriah, harusnya kan kita satu pendapat gitu kan. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa bersatu. Ada yang berpendapat harusnya ada kalender global, dan kalau saya pribadi berpendapat harusnya ada kepemimpinan global. Oke. Dan dalam Islam kan yang diwariskan oleh para sahabat dari Nabi itu adalah kepemimpinan bernama khalifah gitu. Pemimpin global umat Islam yang memimpin seluruh dunia umat Islam. Ya, di bawahnya lah para gubernur-gubernur, wali kota dan di depan dan beliau lah yang menjadi tameng perisai umat Islam seperti itu. Contoh misalnya beliau menetapkan 1 Ramadan itu dengan standar hisab misalnya seperti Muhammadiyah. Maka dunia harus mengikuti, dunia Islam harus mengikuti. Karena ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin antara kalian. Ketika pendapatnya masih pendapat Islami, maka kita taat. Gitu kan? Kecuali pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh taat. Diperintahkan bermaksiat, kita tidak boleh taat. Nah, maka ketika pemimpin mengatakan standar
penetapan awal bulan kita adalah misalnya bulan Ramadan juga termasuk adalah dengan ruqyat global. Di bulan bumi manapun yang melihat bulan sabit ya, tanggal 1 awal bulan Islam, Ramadan misalnya, maka dia bersaksi, dia bisa dipegang kesaksiannya, maka kita menetapkan 1 Ramadan untuk seluruh dunia Islam. Karena paling jauh perbedaan waktu kita kan ya tidak sampai 24 jam, gitu kan. Nah, seperti itu di seluruh dunia. Maka umat Islam bisa satu Ramadannya sama ya, sama 29 atau 30 Ramadannya sama. Idul Fitrinya, Idul Adhanya juga bisa sama. bareng-barengan. Nah, seharusnya kan seperti itu. Jadi aspek kepemimpinan ini yang kemudian kurang dari umat Islam pada hari ini, dan inilah yang vital. Nah, ketika kemudian umat Islam bisa bersatu dengan kepemimpinan Islam, nah maka kemudian inilah tadi kan Andika bilang ibarat bunga yang mekar gitu kan. Jadi mereka mungkin bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menghentikan musim gitu kan. Nah, jadi ketika musim semi ya akan tiba, maka mereka tidak akan bisa menghentikan musim tersebut. Dan kembalinya persatuan umat Islam itu bukan dengan cara-cara yang brutal, bukan dengan cara-cara yang kekerasan, tapi persatuan umat Islam dunia itu dengan cara-cara yang lembut ya, bagaimana Rasul dulu membangun peradaban Islam pertama kali di Madinah. Ya. Jadi bukan dengan cara-cara yang ekstremis, terorisme dan seterusnya. Berarti ini pertanyaan yang sangat mungkin agak keras ya. Jadi kalau ada orang yang ngajak membangkitkan umat Islam tapi dengan cara berdarah, itu kita tinggalkan. Iya, harus Ditinggalkan. harus. Karena dulu para sahabat di fase Mekah dizolimi oleh orang kafir. Sahabat mengatakan, mari kita angkat senjata wahai Rasul. Rasul mengatakan belum saatnya. Kenapa? Ditegakkan peradaban di Madinah, dipersatukanlah Aus dan Khazraj, jadi Ansor dipersatukan dengan Muhajirin, gitu kan? Tegak pemerintahan yang kuat, barulah kemudian berdakwah. Adanya hambatan-hambatan dakwah secara fisik, maka barulah dia dilawan secara fisik juga. Maka adalah syariat bernama jihad. Jadi jihad itu opsional yang paling terakhir dalam Islam. Kekerasan itu dalam Islam itu diletakkan paling terakhir. Jihad itu. Gitu. Jadi kalaupun ada kekerasan dalam Islam, itu dia opsional yang terakhir. Kalau kita melihat bagaimana Islam secara utuh mengajarkan kita, sebagai yang terakhir. Maka dakwah dulu. Ketika dakwah penetrasi dakwah bisa menyadarkan orang lain, gitu kan? Nah, tidak dihalang-halangi. Nah, maka diplomasi masih bisa. Maka kita berdakwah. Berarti angkat senjata pada saat kita diserang ya begitu. Angkat senjata ketika kemudian dakwah dihalangi dengan kekerasan fisik. Kekerasan. Maka kita kemudian menghentikannya dengan kekerasan fisik juga. Itu juga ofensif ya. Penyerangan ya ofensif ya. Kemudian ketika kita diserang juga, diserang tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba diserang, itu juga defensif. Kita mengangkat senjata. Maka dipersiapkan untuk itu. Jadi adanya ayat jihad di Al-Quran, misalnya dalam surat At-Taubah, itu tidak ada basmalahnya itu. Satu-satunya surah yang tidak pakai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu tidak ada di At-Taubah. Bacalah At-Taubah itu. Gimana kerasnya ayat-ayat tersebut. Itu dari Allah. Tapi ternyata ketika kita mempelajari Islam, jihad itu the last option. Sebagaimana penjelasan yang tadi. Gitu. Oke, syukran Kak Adik. Syukran Kak Andika sudah menemani kita. Syukran juga Kak Aswad sudah bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin series dari Survive ini kita cukupkan sampai di sini. Karena memang Survive ini untuk mengisi Ramadan kita di tahun 1447 Hijriah ini. Dan begitu saya juga mewakili teman-teman di Fair Project mengucapkan selamat menyongsong Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode-episode video selanjutnya di Fair Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.